bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan, hari khusus kami bisa beristirahat dan kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang membawa kami datang ke tempat ini untuk beribadah, bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan saudara seiman kami. Terima kasih untuk kesempatan yang berharga yang masih Tuhan berikan untuk kami dengan bebas masih bisa beribadah. Dan biarlah setiap kesempatan yang masih dengan bebas kami terima ini, sungguh Tuhan menjadi kesempatan di mana kami bisa juga berjumpa dengan Tuhan dan bertumbuh dalam iman kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berbicaralah kepada kami siap untuk mendengar, siap diajar, siap diarahkan, siap dibentuk. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini menjadi alat di tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam 4 minggu Advent di GKY Karawaci bulan Desember ini, ya kita membahas satu ayat ya selama 4 minggu berturut-turut ya. Dan ayat itu adalah ayat yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Saudara, kita baca bersama-sama ayat ini ya. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, dan seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, ayat ini sering disebut sebagai nubuat mengenai Mesias yang akan datang. Mengenai penyelamat yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Penyelamat yang akan diutus untuk bangsa Israel. Dan Mesias ini dinanti-nantikan ratusan tahun oleh bangsa Israel. Dan kemudian kita tahu saudara bagaimana penggenapan ayat ini secara penuh pada diri Yesus Kristus. Tuhan kita yang datang ke dalam dunia dan yang kelahirannya kita rayakan di dalam Natal setiap tahun. Saudara, Yesaya 9 ayat yang ke-5 perlu kita sadari bahwa ini adalah ayat yang pertama-tama ditujukan untuk bangsa Israel yang hidup di zaman Nabi Yesaya, dan mereka hidup di dalam apa yang disebut sebagai dalam keadaan apa yang disebut sebagai kegelapan, darkness. Dan itu terindikasi dari ayat 1, Yesaya 9 ayat ke-1. Di sana dikatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudara, bicara kegelapan di sini bukan bicara kegelapan secara harafiah. Bukan kegelapan dalam arti tiba-tiba tidak ada cahaya, tidak ada lampu, tidak ada terang secara harafiah. Bukan itu. Tetapi istilah kegelapan darkness di dalam Alkitab sering dimaknai secara simbolis. Bicara mengenai keadaan yang sangat tidak baik yang dihadapi. Baik oleh seseorang ataupun oleh satu umat. Saudara, paling tidak kegelapan itu berkaitan dengan dua hal, paling tidak. Yang pertama, saudara, kegelapan itu berkaitan dengan evil. Saudara, yang saya maksud dengan evil ini adalah keadaan buruk, kejahatan, dosa, penderitaan. Nah, saudara, ini yang terjadi di zaman Nabi Yesaya itu. Kalau saudara membaca pasal 8, satu pasal sebelum pasal 9, saudara misalnya di ayat yang ke-21 dan 22, saudara di sana dikatakan tertulis seperti ini. Orang akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan ketika lapar mereka akan gusar dan mengutuk rajanya dan Allahnya. Orang akan menengadah ke langit dan melihat ke bumi. Ternyata hanya kesesakan dan kegelapan. Kesuraman yang mengimpit. Dan mereka akan dibuang ke dalam kegelapan. Saudara, di sini menggambarkan ada satu krisis yang terjadi dengan bangsa Israel ini. Secara ekonomi, mereka itu telah hancur. Begitu banyak orang yang melarat, yang miskin, yang kelaparan. Belum lagi, saudara, saat itu mereka menghadapi ancaman akan diserang oleh kerajaan atau oleh bangsa lain nih.
Sehingga eksistensi mereka sebagai satu bangsa itu sedang terancam. Ada kegelapan ketidakpastian tentang masa depan mereka. Ada ketakutan tentang keselamatan mereka. Ada perasaan bahwa mereka sebenarnya ditinggalkan ini. Mereka sebenarnya sendirian. Perasaan bahwa mereka tidak berdaya, helpless. Perasaan bahwa mereka tidak memiliki pengharapan, hopeless. Saudara, inilah keadaan bangsa Israel. Dan secara rohani, keadaan mereka pun juga tidak baik. Orang-orang sedang mengalami keadaan seperti ini justru bukan memuji Allah. Bukan menyembah Allah, tetapi mengutuki Allah. Saudara, ini keadaan yang digambarkan sebagai kegelapan. Ya, jadi kegelapan itu berkaitan erat dengan apa yang kita sebut sebagai evil. Dosa, kejahatan, penderitaan, hal-hal buruk terjadi karena dosa di dalam dunia. Yang kedua, saudara, kegelapan itu berkaitan dengan apa yang namanya ignorance. Saudara, ignorance ini saya terjemahkan sebagai ketidaktahuan dan juga ketidakpedulian. Saudara sadarkan bahwa orang yang berada dalam kegelapan tidak tahu dia harus kemana. Kalau betul-betul gelap, dia tidak tahu nih jalan yang harus dia pilih itu yang mana nih. Saudara, ini yang saya maksud dengan ignorance. Jadi keadaan bangsa Israel pada zaman Nabi Yesaya yang berada di dalam kegelapan adalah tidak ada orang yang punya pengetahuan yang cukup. Bagaimana kita lepas dari situasi ini? Tidak ada orang yang memiliki knowledge, pengetahuan atau hikmat, wisdom. Bagaimana menolong kita keluar nih dari keadaan kesulitan ini? Bagaimana kegelapan ini bisa diselesaikan ini? Bagaimana penderitaan ini bisa diselesaikan? Karena mereka tahu segala sesuatu sudah berjalan tidak sebagaimana seharusnya. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana memulihkan keadaan ini kepada keadaan yang baik nih. Mereka cari-cari sesuatu untuk jadi pegangan. Saudara, inilah kegelapan. Kalau saudara membaca di pasal yang ke-8 itu, dikatakan satu contoh ini. Orang-orang ini cari jalannya melalui apa? Mereka berkonsultasi ke arwah-arwah dan roh-roh peramal. Di pasal 8 ayat 19-20 tertulis seperti ini. Apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik dan berkomat-kamit, maka jawablah, bukankah satu bangsa patut meminta petunjuk kepada ilahnya? Haruskah mereka meminta petunjuk pada orang mati bagi orang hidup untuk memperoleh pengajaran pesan? Sudah, ini salah satu nih. Mereka pakai cara atau cari jalan apapun nih yang mereka pikir, oh ini akan bisa menyelesaikan masalah kita nih. Saudara, kegelapan selalu berkaitan dengan dua hal ini, evil and ignorance. Di dalam dunia kita hidup dalam dunia yang gelap nih, karena dosa, ya, karena kejahatan, penderitaan, kesulitan, hal-hal buruk terjadi. Dan di dalam dunia ini, saudara, banyak orang mungkin menawarkan, ini loh jalan keluarnya. Mungkin melalui ilmu, melalui teknologi, melalui hikmat, melalui agama, atau melalui cara apapun ditawarkan. Ini loh penyelesaiannya. Tetapi Alkitab selalu menunjukkan saudara itu bukan penyelesaian yang sebenarnya. Maka dari sejak perjanjian lama sampai nantinya datang Yesus sebagai terang, itu jelas sekali bahwa terang yang datang ini menolong untuk kita keluar dari permasalahan evil and ignorance ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah kondisi gelap yang dihadapi oleh bangsa Israel, muncullah janji pengharapan tentang datangnya terang ini. Saudara, dengan kata lain kita bisa berkata begini, keadaan memang buruk, gelap. Dan manusia tidak bisa menyelamatkan dan memulihkan diri dan keadaan mereka. Meskipun demikian, ada pengharapan datangnya terang. Dan perhatikan, terang itu bersinar atas kegelapan bangsa Israel. Tidak dikatakan terang itu muncul dari bawah, dari dalam. Tidak dikatakan terang itu muncul dari kalangan mereka. Tidak dikatakan terang itu muncul dari diri seseorang nih. Tetapi terang itu sesuatu yang datangnya dari luar. Tanpa intervensi dari luar, maka keadaan kegelapan itu tidak akan pernah bisa dibereskan. Maka pasal 9 ayat 1 tadi berkata kan, dengan jelas sekali memberikan satu janji itu. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Setelah bicara terang, bicara tentang apa yang Allah akan lakukan. Khususnya terkait dengan bagaimana menyelamatkan umatnya ini.
Saudara, bagaimana terang itu bersinar? Ayat 5 itu jawabannya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Artinya anak yang akan lahir inilah yang akan menjadi terang. Dengan kata lain, saudara, jawaban Allah untuk permasalahan kegelapan manusia adalah kelahiran seorang anak ini. Saudara, kalau kita melihat tadi ayat yang kelima, saudara menemukan bahwa ada 4 sebutan diberikan untuk anak yang lahir ini. Ya, 4 sebutan itu yaitu penasihat ajaib, wonderful counselor, Allah yang perkasa, the mighty God, Bapa yang kekal, the everlasting Father, eternal Father, dan Raja Damai, Prince of Peace. Ya, sudah dibahas paling tidak 2 yang pertama itu. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Nah, saudara, sebutan-sebutan ini menggambarkan bahwa kalau ini seperti satu hadiah atau satu pemberian, ini pemberian yang sangat-sangat berharga yang diberikan. Saudara, nama-nama ini, sebutan-sebutan ini, sesungguhnya belong only to God. Hanya dimiliki oleh Allah. Gak ada manusia saudara yang bisa disebutkan dengan istilah ini. Ya, the mighty God, Allah yang perkasa. Siapa? Ya Allah. Maka saudara kita bisa mengatakan bahwa kelahiran anak ini bukan sekedar kelahiran seorang manusia. Memang betul dia lahir. Ya, seorang anak lahir, seorang putra diberikan nih. Betul-betul manusia nih. Tetapi ada saat yang bersamaan saudara, sebutan atau nama yang diberikan ini menggambarkan siapa dia yang sesungguhnya ini. Dan 4 sebutan ini sudah menggambarkan kualitas dan karakter dari Mesias yang akan datang itu. Gambarkan dengan 4 ini. Hari ini kita akan merenungkan 1 ini. Yaitu yang Bapa yang kekal. The everlasting Father. Saudara, perlu saya katakan di awal ini pada waktu menjelaskan bagian ini. Saudara, perlu saya jelaskan begini. Istilah Bapa di sini tidak ada hubungannya dengan Allah Bapa, yang adalah salah satu pribadi dalam Allah Tritunggal. Saudara tahu kan kita sebagai orang percaya, gereja kita mengakui Allah Tritunggal. Ya, satu Allah, tapi eksis dalam 3 pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu pribadi, satu esensi Allah, tetapi 3 pribadi ini. Dan 3 pribadi ini, masing-masing eksis dan berbeda satu dengan yang lain. Allah Bapa bukan Allah Putra. Allah Putra bukan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa nih. Saudara, kita harus jelas dalam hal ini. Ketiga pribadi ini tidak dapat dipertukarkan. Bukan Allah Bapa yang mati di kayu salib. Maka salah kalau kita berdoa begini. Bapa di surga, terima kasih sudah mati di kayu salib untuk saya. Bukan Allah Putra yang mengutus Allah Bapa ke dunia. Bukan Allah Roh Kudus yang lahir melalui seorang perawan. Jadi saudara, ketiga pribadi ini tidak dapat dipertukarkan nih. Satu betul, tetapi ini 3 pribadi yang berbeda dalam satu kesatuan. Memang ini satu misteri yang sangat dalam sekali, tetapi inilah pengakuan iman kita nih. Maka ketika kita berbicara mengenai Bapa yang kekal, saudara, itu bukan artinya begini. Oh, Allah Putra sekarang menjadi Allah Bapa. Bukan. Maka istilah Bapa yang kekal ini tidak ada hubungannya dengan hubungan ontologis antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi sebaliknya istilah ini dipakai untuk menggambarkan Mesias yang akan datang itu. Atau kalau kita boleh langsung to the point. Yesus yang datang itu dengan satu metafora. Metafora seperti seorang ayah. Seperti seorang bapak. Kualitas karakter Mesias ini digambarkan dengan ungkapan ini. Dengan istilah ini. Setelah kita tahu kan Yesus digambarkan dengan berbagai metafora. Dia sebagai gembala. Ya, tadi liturgis menyebutkan dia sebagai saudara sulung kita. Nah, istilah-istilah ini dipakai untuk menggambarkan tentang Yesus ini. Banyak metafora dipakai. Nah, salah satu yang dipakai di sini adalah dia adalah seperti seorang ayah. Seorang bapak nih. Seorang yang bernama Sam Storm berkata begini. Ya. Dia mengatakan sebutan ini merupakan analogi deskriptif. Ya, satu perbandingan deskriptif merujuk kepada karakter Kristus. He is fatherly, father-like in his treatment of us.
Dia seperti seorang ayah, seperti seorang bapak di dalam perlakuannya kepada kita. Sudah memang sayangnya kata ayah, kata bapak atau kata father tidak selalu mengingatkan mungkin sebagian kita pada satu pribadi yang membimbing, meneguhkan, dan dekat. Bagi sebagian kita, kata ayah itu mungkin mengandung makna pribadi yang jauh, acuh tak acuh, pasif, absen, tidak hadir. Tidak dapat diandalkan, egois, gak peduli, kejam. Tidak banyak orang bertumbuh di tengah-tengah keluarga yang memiliki ayah yang kategori tanda kutip tidak baik. Bahkan di antara keluarga Kristen pun juga banyak anak mengalami ketidakpedulian emosional dan pengabaian dari ayah mereka yang mementingkan diri sendiri. Maka istilah ayah, father, mungkin bagi sebagian orang itu sesuatu yang justru dilihat negatif. Karena nggak pernah mengalami realitas betul-betul dikasihi, dibimbing, punya ayah yang baik. Tetapi setelah yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin mengatakan begini, dengan ungkapan dia, Yesus Mesias ini sebagai Bapa yang kekal, mau mengindikasikan Mesias ini adalah seperti ayah Bapa yang memang sempurna. Dalam cara dia mengembalakan dan menuntun kita. Bahkan saya berani mengatakan begini, segala sesuatu yang saudara dan saya impikan dari seorang ayah, segala sesuatu yang saudara dan saya inginkan dari hubungan dengan seorang ayah duniawi kita, Yesus adalah dan akan menjadi ayah seperti itu bagi saudara. Maka Mesias itu akan selamanya menjadi seperti ayah yang memang sempurna digambarkan. Cara dia membimbing, mengembalakan, menuntun kita. Saya membaca satu renungan tentang istilah Bapak yang kekal ini dari seorang pendeta di Amerika Serikat. Dan dia mengatakan begini dalam tulisan renungannya. Dia mengatakan, yakinlah Yesus itu sebagai seorang ayah, seorang bapak yang never ever disappointing. Tidak pernah mengecewakan. Dan bahkan dalam renungan itu dia menjabarkan begini. Kalau mau memperbandingkan dengan ayah di dunia, ayah yang negatif. Dia masukkan beberapa kategori ayah yang negatif ini. Dia mengatakan Yesus berbeda dengan apa yang dia sebut sebagai the never satisfied dad. Ayah yang tidak pernah sempurna, ayah yang tidak pernah puas. Saudara, ada orang yang di bawah didikan ayah nggak pernah puas nih. Never satisfied dad. Nuntut anaknya untuk ini nggak pernah puas nih. Ayah anaknya kurang berprestasi sedikit, kecewa, marah, dimarahi. Yang kedua dia mengatakan Yesus berbeda dengan the time bomb dad. Ayah yang seperti bom waktu. Yang kau nggak bisa prediksi bagaimana perasaannya. Hari-hari tertentu bisa sangat baik, sangat bahagia. Hari-hari tertentu ketika keadaan buruk, hal kecil bisa membuat dia marah. Itu dia sebut sebagai ayah yang seperti bom waktu. Time bomb dad. Yang ketiga dia mengatakan Yesus sebagai ayah yang baik itu berbeda dengan emotionally distant dad. Ayah yang jauh secara emosional. Setelah ayah yang seperti ini memang baik. Dia bekerja dan mencukupi keluarganya. Ya dia menjaga supaya keluarganya itu tetap berkecukupan. Dia kerja keras untuk keluarga. Tetapi ayah seperti ini, jauh secara emosional dengan anak. Tidak pernah mengatakan, aku mengasihimu nak. Sudah ada nih kategori ayah yang seperti ini. The emotionally distant daddy. Dan yang keempat dia mengatakan, Yesus sebagai ayah yang baik. Berbeda dengan the absent dad. Ayah yang absen, yang tidak hadir. Karena kesibukan, karena pekerjaan, karena bisnis, karena berbagai urusan hobinya. Seperti nggak pernah hadir. Ada seorang yang cerita bahwa dia mengatakan dia bertumbuh dengan seorang yang dia sebut sebagai ayah yang absen. Saya ada pertunjukan di sekolah, ayah tidak pernah datang. Saya ada main olahraga, pertandingan, ayah tidak pernah datang. Dia bertumbuh dengan the absent dad ini. Saudara, 4 tipe ayah yang tanda kutip yang tidak
baik. Ya, never satisfied, yang tidak pernah puas, the time bomb death, seperti bom waktu, kok gak bisa prediksi kapan aja dia bisa marah tiba-tiba. The emotional distant death, dan juga the absent death. Dan penulis itu mengatakan Yesus gak seperti itu. Saudara, beberapa karakteristik yang saya ajak untuk saudara renungkan tentang Yesus yang digambarkan sebagai seorang ayah, seorang bapak yang kekal ini. Beberapa karakteristik ini mari kita renungkan. Sebagai seorang ayah, He is merciful and compassionate to us. Dia penyayang dan penuh belas kasihan kepada kita. Di dalam Mazmur 103, ayat 13-14 tertulis seperti ini. Seperti bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Sebab Dia tahu dari apa kita dibentuk, Dia ingat bahwa kita ini debu. Saudara, kata sayang itu menggambarkan orang yang punya compassion, belas kasihan. Yesus adalah seperti seorang ayah, seorang bapak yang memang peduli dengan umatnya, penuh dengan compassion, belas kasihan. Karena compassion itulah Dia datang ke dalam dunia. Karena compassionnya maka Dia rela untuk mati bagi saudara dan saya. Saudara, dalam pelayanan Yesus sudah menemukan itu kan. Di Matius 9 dikatakan ketika Dia melihat orang-orang banyak ini seperti domba-domba yang terlantar, yang dibiarkan, yang tidak digembalakan dengan baik. Seperti domba yang gak punya gembala, dikatakan di Matius 9 apa? Tergeraklah hatinya oleh compassion. Ketika Yesus berjumpa dengan seorang janda, yang baru kehilangan anak tunggalnya yang mati, seorang janda di Nain. Dikatakan di Lukas pasal 7, ayat 13, ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh compassion. Lalu Dia berkata, don't cry. Jangan menangis. Saudara, kita tahu seberapa dalam hubungan emosional seorang ayah dengan seorang anak. Saya bicara dalam konteks ayah yang baik. Saya menyadari begitu saya punya anak, membesarkan anak. Dan khususnya ketika saya mulai melihat anak-anak mengalami banyak hal. Sakit, kesulitan, dibully, dan berbagai macam cobaan. Hati saya juga ikut sedih, ikut tersentuh. Maka saya setuju ada orang berkata begini, if your children are not doing well, you feel that. Your well-being is so deeply connected to their well-being. Ini seorang ayah. Karena compassion-nya ini loh. Ketika anak sedang tidak baik-baik. Saudara, jujur meskipun mungkin kita nggak sangat dekat dengan anak, tapi tetap ada kepedulian. Dua anak saya sudah tinggal jauh di Amerika Serikat, nggak mau pulang. Tetapi nggak bisa saudara kasih seorang ayah itu, sebenarnya nggak peduli deh, yuk gimana hidup di sana, udah berjuanglah sendiri. Enggak. Masa-masa ketika mereka melewati masa-masa sulit, bergumul, menangis. Saya dengan istri di Indonesia juga ikut sedih. Itu perasaan emosional nih. Setelah Yesus digambarkan seperti seorang ayah, seorang bapak. Memang bapak yang ideal, betul. Tapi memang itulah Dia. Bapak sejati, ayah sejati yang peduli, yang tidak pernah berpaling kepada saudara dan saya dengan apapun selain compassion-nya, belas kasihannya, mercy-nya, kebaikan hatinya. Dia tahu semua tentang kita. Dia tahu semua kenakalan kita. Dia tahu semua pemberontakan kita. Dia tahu semua dosa kita. Dan Dia mencintai, tetap mencintai kita meskipun tahu kita ini kurang dan berdosa. Dia mencintai kita dalam kekacauan dan kebingungan kita. Dia tetap mencintai kita sekalipun kita berjalan dalam jalan yang salah dan tidak taat. Dia mencintai kita seperti seorang ayah yang memang ideal. Tapi itulah memang Yesus. Yang penuh dengan belas kasihan. Dan kita bersyukur punya juru selamat seperti itu. Setiap kali saya merenungkan topik tentang father, bapak itu. Selalu ingat perumpamaan anak yang hilang. Sudah tahu kan anak hilang nih minta warisan dulu, lalu warisan dipakai untuk hura-hura, untuk pesta pora, lalu habis. Lalu anak ini kemudian baru sadar, wah aku pulang aja deh ke rumah bapakku. Sesudah di dalam perumpamaan itu tertulis seperti ini ketika anak ini pulang.
Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia lalu merangkul dia dan mencium dia. Inilah hati seorang ayah. Dan saya percaya Yesus punya hati seperti itu. Yang kedua, He is provider and protector. Dia menyediakan dan dia melindungi. Saudara, para ayah dipanggil oleh Allah untuk menjadi penyedia dan pelindung dalam keluarga. Maka seorang ayah yang baik bekerja, mencari nafkah, mengurus anak-anak, melindungi mereka, memelihara, menjaga, membesarkan mereka. So, kita nggak bisa menyangkali bahwa ayahlah yang harus melindungi dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Nah, dengan cara yang sama, anak yang lahir ini akan menjadi seorang raja yang akan menjadi seperti ayah bagi umatnya. Dia melindungi, dia menyediakan apa yang dibutuhkan. Saudara, di dalam pelayanan Yesus kita melihat aspek ini kan. Saudara ingat waktu dia berkhotbah di bukit itu. Dia berkata kepada murid-muridnya, kepada orang banyak yang mendengar khotbahnya itu, supaya tidak khawatir tentang makanan dan pakaian. Dan Yesus berkata, lihat burung-burung di udara, mereka enggak gelisah. Mereka tidak kerja keras tetapi diberi makan oleh Bapa. Bukankah dia pasti juga akan memberi kalian makan nih. Lihatlah bunga bakung di ladang. Salomo pun tidak berpakaian seindah mereka. Apakah Tuhan itu tidak mempedulikan kalian? Saudara, itu salah satu bagian dari khotbah Yesus di Matius pasal yang ke-6. Bapakmu tahu apa yang kamu butuhkan. Itu seorang ayah nih. Maka kita yakin Yesus sebagai seorang yang baik, ayah yang baik akan menyediakan apa yang kita perlukan. Dia menyediakan pakaian, makanan, dukungan yang kita perlukan, tapi saya percaya banyak hal lain yang juga disediakan. Dia sediakan firman ketika kita berada dalam situasi yang sulit. Dia menyediakan bimbingan untuk kita butuhkan pada saat kita harus membuat keputusan sulit. Dia menyediakan penghiburan yang kita butuhkan di saat kita ini patah hati. Dia menyediakan kesempatan bagi kita untuk kita bisa membuat hidup kita itu memiliki perbedaan yang nyata. Dia menyediakan orang-orang yang ada di samping kita, menolong, membimbing, mengajar kita. Dia menjawab doa-doa kita. Dia mungkin menyembuhkan kita dari penyakit kita. Dia membuka pikiran kita untuk mengerti kebenaran ini. Dia memberi kekuatan ketika kita berada dalam situasi yang sedang terpuruk nih. Setelah itulah seorang ayah. His provider, his protector, dia melindungi. Betul, saya akui. Tadi saya katakan sudah tidak semua ayah adalah ayah yang baik. Tidak semua ayah di dunia ini melakukan pekerjaan yang baik terhadap anak-anaknya. Dan jikalau itu mungkin pengalaman saudara atau sebagian saudara. Jika ada di antara saudara yang dibesarkan oleh ayah yang tidak ada atau oleh ayah yang jauh secara emosional atau bahkan ayah yang kasar, ayah yang entah bagaimana menyakitimu. Tapi kitab suci menggambarkan Tuhan dengan gambaran yang sangat luar biasa. Anak-anak yang tidak memiliki ayah sepertinya. Anak-anak yang seperti memiliki ayah yang absen, yang tidak hadir. Seringkali dipakai istilah fatherless. Tapi ingat Tuhan kita. Seperti yang digambarkan di Mazmur 68. Allah di kediaman yang kudus adalah Bapa bagi anak yatim, fatherless. Dan pembela, protector bagi para janda. Jadi pemazmur ini memberitahu kita bahwa Allah menunjukkan fatherly care-nya. Kebetulan sebagai seorang bapak, untuk mereka yang sangat membutuhkan atau kurang mengalami human fatherly care nih. Allah sediakan itu. Maka kita bisa percaya kepadanya. Yang terakhir. Seorang ayah itu mendisiplin dan mengajar anak-anaknya. Ulangan 8 ayat ke-5, engkau harus insaf bahwa Tuhan Allahmu mendidik engkau seperti seorang mendidik anaknya. Amsal 3 ayat 11-12, hai anakku janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Saudara, saya percaya setiap orang tua yang baik, seorang ayah yang baik pasti mendisiplin anak-anaknya. Dan kita tahu disiplin itu bukan hukuman. Sekalipun seringkali orang mengidentikan itu dengan hukuman. Lebih baik kita melihat disiplin sebagai sinonim dengan keterlibatan dan kasih. Tuhan mendisiplin karena dia peduli dengan kita. Dia peduli dengan cara hidup kita, dengan jalan hidup kita. Dan dia ingin terlibat, ingin memberikan arahan, ingin membentuk karakter kita.
Betul, memang di dunia ini ada ayah yang mendisiplin dengan sangat kejam, dengan sangat kasar nih. Terlalu jauh pada waktu bertindak mendisiplin anak-anaknya. Tapi yakinlah Tuhan kita tidak pernah seperti itu. Kalaupun dia mendisiplin dengan keras, itu selalu dengan satu tujuan untuk kebaikan kita. Dia lakukan ini untuk membentuk kita. Di Ibrani 12 itu supaya kita berbagian di dalam kekudusannya. Tuhan izinkan mungkin ujian terjadi ini. Bukan pertanda bahwa dia seperti seorang yang tidak mengasihi kita. Dia izinkan ujian terjadi untuk sedang dia bentuk diri kita. Tuhan izinkan mungkin penundaan-penundaan terjadi bukan karena dia tidak peduli. Tetapi Tuhan ingin menantikan good timing, best timing, waktu yang tepat. Kita menghadapi cobaan dalam hidup ini yang mungkin kita berpikir, ya memang kebetulan karena hidup dunia nggak pernah lepas dari pencobaan. Tapi percayalah saudara, Tuhan mungkin izinkan itu terjadi untuk mengajar kita agar kita itu tetap beriman. Saudara, kita bisa menikmati ini. Saudara, paling tidak 3 hal ini. Saya percaya mungkin kita bisa tambahkan yang lain. Karakteristik a good father. Yang saya ingin kita tidak lupa adalah He is our everlasting Father. Bapa yang kekal. Artinya saudara, begitu kita menjadi milik Kristus, kita adalah miliknya dan dia milik kita selamanya. Tidak akan ada goodbye, tidak akan ada perpisahan. Seperti dikatakan Paulus di Roma pasal 8, tidak ada satupun yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Bahkan kematian itu sendiri pun tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus nih. Maka tepatlah Charles Spurgeon itu pernah berkata begini, there is no unfathering Christ. Gak ada Kristus yang tidak menjalankan tugas sebagai seorang ayah. And there is no unchilding us. Tidak ada kita yang bukan seperti anak. Dia Bapa yang kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Kalau saudara mengalami atau memiliki ayah yang baik, itu seperti satu gema secara samar-samar. Gambaran ini loh Tuhan yang kita punyai. Tapi kalau saudara memiliki seorang ayah yang mengecewakan, biarlah menjadi satu pengingat bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan dan tidak akan pernah mengecewakan. Dan dia menawarkan untuk mencintai saudara dan saya seperti ayah yang sempurna. Puji Tuhan. Karena kasihnya, care-nya, perhatiannya, keayaannya, kebapaannya bukan temporary, tapi everlasting. Mari kita berdoa. Tuhan berkati firman-Mu jadi pedoman untuk hidup iman kami. Khususnya dalam masa Advent ini kami merenungkan Yesaya 9 yang kelima. Merenungkan bagaimana Tuhan, Engkau, Tuhan Yesus yang datang sebagai seorang bayi, seorang anak, seorang putra. Dan Kau sesungguhnya adalah penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Hari ini kami merenungkan aspek sebutan nama sebagai Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bukan hanya Tuhan dan Juru Selamat, tapi Engkau seperti ayah, seperti Bapa untuk kami. Engkau penyayang, penuh belas kasihan. Engkau menyediakan dan melindungi. Engkau mendidik dan mendisiplin. Terima kasih. Kami punya Engkau seperti kami punya ayah yang baik. Dan bila iman kami boleh terus bertumbuh pada Engkau dengan keyakinan Engkau tidak pernah berubah dalam kasih-Mu. Dan perhatian-Mu sebagai seorang ayah tidak bersifat sementara, temporary, tetapi everlasting. Kami jadi milik-Mu dan Engkau milik kami selamanya. Dan tidak ada satupun yang akan memisahkan kami dari kasih-Mu. Berkati firman-Mu, jadi pedoman untuk hidup iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.